sini bagaimana efektivitas pembelajaran biologi pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Kolaka. Nah, untuk tujuan penelitian saya di sini terdapat 2 poin juga. Nah, tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembelajaran biologi pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Kolaka. Tujuan yang kedua di sini itu untuk mengetahui efektivitas pembelajaran biologi pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Kolaka. Kita melangkah pada manfaat penelitian saya. Nah, manfaat penelitian saya di sini terbagi 2. Yang pertama itu ada dikenal dengan manfaat teoritis. Nah, jadi manfaat teoritis ini dia hasil penelitian dapat memberikan masukan berharga berupa konsep sebagai upaya untuk meningkatkan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, sebagai hasil penelitian dapat dijadikan sumber bahan yang penting bagi peneliti di bidang pendidikan. Nah, di sini ada manfaat praktis. Nah, jadi manfaat praktis ini terbagi 4, yang dimana ada bagi penulis sebagai wawancara untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya efektivitas pembelajaran biologi khususnya pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Kolaka. Nah, yang kedua yaitu bagi kepala sekolah. Nah, kenapa bagi kepala sekolah? Jadi hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan pembinaan profesional dan supervisi kepada guru secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga itu bagi para guru. Jadi para hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur untuk para guru yang dimana akan menjadi bahan pertimbangan guna untuk melakukan pembenahan serta koreksi diri sebagai pengembangan profesionalisme dalam pelaksana tugas profesinya. Nah, bagi siswa, kenapa saya memberikan juga manfaat bagi siswa? Jadi bagi siswa sini dapat agar dapat meningkatkan hasil belajar serta meningkatkan prestasi belajar siswa sehingga tidak merasa jenuh dan bosan saat proses belajar di rumah secara online. Nah, kita melangkah pada landasan teori. Nah, adapun landasan teori yang saya masukkan di sini yang dimana pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar menurut Jaya Farida 2019. Yang kedua, di sini juga saya membahas tentang pembelajaran biologi, yang dimana pembelajaran biologi ini merupakan proses pembelajaran interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar menurut Ananda Rusdi 2019. Nah, di sini juga saya memasukkan sumber yang dimana sesuai dengan judul saya itu mengenai corona atau coronavirus yang merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia menurut Satgas 2020. Dan di sini juga ada beberapa jenis coronavirus yang kita ketahui yaitu yang dapat menyebabkan infeksi saluran nafas manusia mulai dari batuk pilek menurut Satya Isbania 2020. Nah, yang terakhir di sini saya juga memasukkan sumber yang dimana pembelajaran jarak jauh atau distance learning adalah pembelajaran di mana antara pelajar atau siswa dengan pembelajar, guru atau dosen tidak berada dalam suatu tempat pada waktu yang bersamaan menurut Syadikin Ali dan Afreni Hamidah 2020. Nah, di sini ada hipotesis atau dugaan sementara saya. Nah, di sini bagian hipotesis terbagi menjadi 2 atau 2 dugaan sementara dari judul proposal saya. Nah, yang pertama itu ada efektivitas pembelajaran daring yang diterapkan pada pendengar pada masa pandemi COVID-19 mencapai 30%. Nah, yang kedua, di sini ada sumber belajar yang digunakan saat pembelajaran biologi
juga objek penelitian yang saya gunakan dalam proposal saya, yaitu ada efektivitas pembelajaran biologi pada masa pandemi COVID-19 serta faktor-faktor pendukung dan penghambat di SMA 1 Kolaka. Lanjut, di sini ada waktu dan tempat. Waktu yang saya lakukan kurang lebih 3 minggu, yang mulai tanggal 03 Agustus sampai 20 Agustus 2021. Nah, tempat yang saya gunakan tentunya dalam lokasi atau tempat sekitar kawasan SMA Negeri 1 Kolaka. Nah, kita masuk pada teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data yang saya lakukan di sini ada 4. Yang pertama yaitu kuesioner. Jadi kuesioner ini dia itu dimana dia itu berbasis web, yang dimana saya menggunakan aplikasi Google Form yang bisa menghasilkan kuesioner, sehingga saya dapat membagikan link dari kuesioner ini kepada setiap siswa di SMA Negeri 1 Kolaka. Nah, setelah itu saya lakukan observasi. Setelah observasi ini, di mana saya terjun langsung di kawasan SMA Negeri 1 Kolaka untuk mewawancarai. Nah, di wawancara ini saya akan mewawancarai setiap guru yang sedang melakukan proses pembelajaran di sekolah. Nah, di sini juga saya melakukan dokumentasi, di mana dokumentasi ini sebagai dokumen yang akan saya gunakan pada akhir dari penelitian saya ini. Nah, yang terakhir di sini juga saya membahas tentang analisis data. Nah, yang pertama itu ada data reduction. Jadi data reduction ini atau reduksi data ini merupakan di mana saya di sini merangkum semua data yang telah saya peroleh dari wawancara tadi, kuesioner tadi, saya rangkum lalu saya sajikan melalui penyajian data. Nah, di mana penyajian data ini saya olah, di mana saya olah itu dari berbagai macam data yang telah saya peroleh, lalu saya verification atau consolidation query, yang di mana saya rangkum. Setelah saya rangkum, saya simpulkan. Setelah saya simpulkan, di situ saya dapat bisa menanggapi kesimpulan yang dimana terdapat tadi di hipotesis bisa mencapai 30% dan mencapai 50%. Nah, ini ada pun juga daftar pustaka atau sumber yang saya gunakan dalam landasan teori saya. Nah, untuk presentasi proposal saya mengenai efektivitas pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Kolaka, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Pada bagian hipotesis Anda mengatakan efektivitas pembelajaran daring khususnya pada mata pelajaran biologi pada masa pandemi COVID-19 ini hanya mencapai 30% saja. Mengapa Anda bisa mengatakan seperti itu? Terima kasih. Oke, jadi Saudara Siti Juniarsi yang diminta itu mengapa saya bisa menerapkan atau menghasilkan data hanya 30% saja. Nah, kita bisa lihat dari data yang telah saya peroleh, di mana ada kuesioner, di mana kuesioner ini dia siswa yang saya teliti di sini terdapat 106 siswa. Nah, 106 siswa ini saya rata-rata jawaban dari kuesioner yang masuk itu mempunyai banyak kendala. Yang pertama itu ada kendala jaringan, kuota maupun gadget, yang dimana siswa ini mengalami kesulitan. Jadi terlihat siswa